Awal tahun kita mengangkat tema Rise in Unity. Unity atau kesatuan seringkali disalahartikan dengan keseragaman atau kesamaan. Yang artinya kalau kita ingin bersatu nih, katanya harus punya banyak persamaan. Misalkan sama dalam hal cara berpakaian, cara berbicara, mungkin cara berjalan, atau cara makan ya, dan cara menyisir gitu ya. Nah justru sebaliknya, unity dalam sebuah hubungan itu mengandung arti bagaimana kita bisa menerima perbedaan demi perbedaan. Nah menariknya, perbedaan itu hanya bisa diterima satu sama lain dalam satu komunitas kalau individunya bisa saling sepakat. Nah, kata sepakat dalam bahasa Yunani itu diartikan dengan sunfuneo. Dimana kalau diartikan dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa musik, istilah itu berarti harmonisasi. Nah, kita bisa melihat yang paling nyata contoh dari harmonisasi adalah grup band musik. Di mana seorang vokalis, mereka nggak akan pernah iri terhadap peran yang berbeda dimainkan oleh seorang drummer, oleh seorang keyboard, oleh seorang gitaris. Mereka punya peran masing-masing yang berbeda, tapi mereka bisa menghargai perbedaan itu dan mereka melakukan yang terbaik peran mereka dalam satu kesatuan. Itulah tercipta yang namanya harmonisasi. Nah, untuk tahun ini, kalau kita ingin mengalami sebuah lompatan besar, maka mulailah unity itu dalam keluarga Anda. Bagaimana seorang suami bisa menerima perbedaan dari istrinya. Sebaliknya, seorang istri harus bisa menerima perbedaan dari suaminya. Dan seorang orang tua terhadap anak pun dan anak terhadap orang tua harus bisa saling menerima perbedaan itu. Maka di saat kita bisa saling menerima perbedaan itu dan menjadi unity, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam keluarga itu. Poin yang terpenting dari sharing saya adalah bagaimana dalam grup bisnis Anda masing-masing sebagai seorang pemimpin, penting bagi Anda untuk bisa menerima perbedaan demi perbedaan dari setiap anggota tim Anda. Termasuk Anda sebagai seorang pengikut. Anda harus bisa menerima fakta bahwa pemimpin Anda berbeda dengan Anda. Nah, di saat satu sama lain bisa betul-betul menerima perbedaan itu, maka akan terjadi sebuah unity. Di sanalah produktivitas tim Anda akan terbentuk. Mari kita lihat teman-teman. Bahasan saya yang terakhir ini adalah kita bisa melihat dalam kitab suci ajaran agama manapun yang hari ini kita yakini teman-teman. Ada tersurat dan tersirat dalam makna di ayat yang ada. Bahwa kalau ada 2-3 orang berkumpul bersama, berdoa bersama, dengan punya satu kesatuan hati, maka Tuhan akan mendengarkan doa dari kelompok itu. Dan di sanalah saat kita menindaklanjuti, maka akan terjadi sebuah kekuatan yang sangat powerful. Nah, kalau hari ini dalam tim Anda masih powerless atau tidak ada sebuah hasil dan dampak buah nyata, mari lihat. Cek unity yang ada dalam grup Anda masing-masing. Jangan-jangan masih banyak dari Anda yang belum bisa menerima perbedaan satu dengan yang lainnya. Mari saya ajak Anda semuanya untuk menjadi ahli dalam menerima perbedaan. Bukan lagi menjadi orang yang ahli dalam menuntut sebuah persamaan. Karena kita semua yakin dan sepakat dalam perbedaan ada sebuah kekuatan. Rise in unity, maka saya percaya 700% target kenaikan omset yang kita canangkan pasti bisa kita capai di tahun 2023 ini. Selamat pagi semuanya.